Pengertian studi kawasan Islam. Secara etimologi, studi kawasan Islam berasal dari bahasa Arab, yakni dirasa Islamiyah. Dalam kajian Islam di Barat disebut juga dengan Islamic Studies. Dan secara harfiah adalah suatu kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Lalu pengertiannya secara terminologis, yaitu studi kawasan Islam ialah suatu kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Dalam sejarahnya, persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara sebenarnya sudah sekian lama telah menjadi perhatian para ahli kenegaraan sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an Masehi. Ptolemy, Thucydides, Hacetteus, dan Herodotus merupakan sejarawan Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang ia kenal, baik melalui cerita orang maupun dari hasil pengamatan terhadap wilayah-wilayah yang telah ia kunjungi. Selain seorang sejarawan, mereka juga merupakan seorang peneliti. Banyak sekali di berbagai wilayah studi yang telah dilakukan oleh para sarjana muslim klasik pertengahan dengan melihat berbagai kawasan dan kantong-kantong kaum muslimin di berbagai wilayahnya. Perhatian mereka terhadap potensi-potensi wilayah, baik di desa, kota, maupun berbagai kegiatan kependudukannya, jelas membuktikan bahwa studi kawasan Islam sepanjang sejarahnya selalu menarik perhatian, seperti sejarah wilayah Halab, Mesir, dan sebagainya, yang menjadi objek studi. Dan ini juga telah ditulis oleh Ruqayyah Al-Talib fi Tarikh Al-Halab. Islam di Timur Tengah. Perkembangan agama Islam tidak lepas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dunia atau umum. Tepatnya pada akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah, fase pertama pendidikan Islam masih di masjid-masjid dan rumah ke rumah, dengan ciri hafalan. Namun, sudah diperkenalkan logika, matematika, ilmu alam, kedokteran, musik, sejarah, dan geografi. Selama abad ke-5 Hijriah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan gedung-gedung besar, bukan masjid lagi. Islam Asia Tenggara. Islam didakwahkan melalui jalur pedagang muslim, melalui perdagangan yang damai. 2. Para dai, orang-orang yang suci dari Arab. 3. Melalui kekuasaan atau peperangan dengan negara-negara penyembah berhala. Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para pedagang dan mubalik dari negara Arab. Islam masuk ke Indonesia secara damai, sehingga masyarakat menerima kedatangan Islam. Daerah pertama kali dimasuki oleh Islam adalah pantai barat, Pulau Sumatera, yaitu daerah Baros. Islam di Malaysia. Pada tahun 2015, penduduk Malaysia diperkirakan sekitar 28,30 ribu orang, terdiri dari orang Melayu, Cina, India, dan sebagainya. Akan tetapi mayoritas Malaysia sebagian besar adalah Islam dengan 55%, sedangkan Buddha 17%, Konghucu, Tao, China 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Baik, selanjutnya adalah Islam di Brunei Darussalam. Nah, agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan. Bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi suatu negaranya. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut, maka didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia tentunya. Banyak masjid-masjid yang didirikan umat Islam di negara ini. Dan umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya, yakni Darussalam, yang berarti negeri yang damai. Pendapatan per kapita negara ini termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan, perawatan, dan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Dan juga penduduk Brunei Darussalam ini mayoritasnya beragama Islam. Yang keempat adalah Islam di Thailand. Proses islamisasi di Patani dilakukan oleh para pedagang muslim dan mengalami peningkatan karena usaha-usaha kerajaan Islam Samudra Pasai pada abad ke-12 dan 13 Masehi yang aktif menyebarkan dakwah Islam di kawasan ini. Raja Patani pertama yang masuk Islam bernama Sultan Ismail Shah pada tahun 1500 sampai 1530. Dalam Hikayat Patani disebutkan bahwa Syekh Said berhasil mengislamkan Raja Patani waktu itu bernama Payatun Nakpah.
Setelah menyembuhkan penyakitnya, kemudian diganti menjadi Sultan Ismail Shah. Yang kelima adalah Islam di Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Frost tahun 1775 Masehi, ada orang Arab yang mula-mula masuk ke Pulau Mindanao atau Filipina adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayyid Abdul Aziz atau yang dikenal juga dengan Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Ulama ini juga mengislamkan Raja Malaka pertama yang semula beragama Hindu, yakni Permaisuri, diganti dengan Muhammad Shah. Kemudian yang disusul dengan Mubalik Abu Bakar yang menyebarkan Islam ke Pulau Sulu, Pulau Luzon, dan sebagainya. Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan, seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Di situ umat Islam mendapatkan gangguan tekanan bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Yang keenam yakni Islam di Myanmar. Generasi awal Muslim yang datang ke Delta Sungai Ayeyarwa di Burma yang terletak di Patani, Tanin Tari, dan Rakhine bermula pada abad ke-9. Keberadaan orang-orang Islam dan dakwah Islam pertama ini didokumentasikan oleh para musafir Arab, Persia, Eropa, dan juga Cina. Orang-orang Islam Burma merupakan keturunan orang Islam yang menetap dan kemudian menikahi orang etnis Burma setempat. Islam di Laos. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui pedagang Cina dari Yunan. Para pedagang Cina Hong memiliki peninggalan beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di daratan tinggi dan perbukitan. Di sini mereka memiliki masjid besar kebanggaan, letaknya di ruas jalan di belakang pusat air mancur Nampui. Masjid ini dibangun dengan gaya neo-Mogul dengan ciri khas menara gaya oriental. Masjid ini dilengkapi oleh pengeras suara untuk azan. Ornamen lain adalah tulisan-tulisan di dalam masjid ini ditulis dalam 5 bahasa, yaitu Arab, Tamil, Lau, Urdu, dan Inggris. Selain Chin Hau, ada kehadiran kelompok Muslim lainnya di Laos, yaitu komunitas Tamil dari selatan India. Islam di Timur Leste. Meski dari dulu di daerah ini umat Islam menjadi minoritas, pada daerah ini Islam banyak terkikis oleh ajaran Nasrani yang dibawa Portugis. Namun, Islam terus masuk dan berpengaruh dalam kawasan Timur Leste. Salah satu buktinya, pada tahun 1990-an, Muslim mencapai 31.579 jiwa. Ketika masih bergabung dengan Indonesia, selain itu masjid yang menjadi ikon Islam di Timur Leste yakni Masjid An-Nur, Madrasah Diniyah An-Nur, yang satu-satunya madrasah tempat menggodok generasi muda di Timur Leste. Islam di Eropa. Islam pertama kali ke benua Eropa melalui semenanjung Liberia pada tahun 711. Tariq bin Ziyad, salah seorang panglima muslim di masa pemerintahan dinasti Umayyah, memimpin tentara muslim melalui Selat Gibraltar, Spanyol, atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang selanjutnya, Islam di Amerika Serikat. Tidak didapati catatan yang pasti tentang awal mula datangnya Islam di Amerika Serikat. Namun, beberapa ahli menyimpulkan bahwa Islam masuk di Amerika seiring dengan masuknya migran budak dari Afrika dan berlangsung sekitar abad 16 sampai dengan abad 18. Kesimpulannya ialah Islam berkembang melalui proses perjalanan sejarah yang panjang dan kultur yang berbeda melihat di mana Islam itu berkembang. Perbedaan latar belakang sejarah dan budaya mempunyai ukuran yang sama tentang keislaman. Pandangan agama dapat berubah dan dibenarkan berbeda karena perbedaan waktu, zaman, lingkungan, situasi, dan sasaran, serta tradisi sesuai dengan suatu kaidah. Maka studi keislaman di wilayah-wilayah secara objektif akan menghasilkan pandangan dan aplikasi Islam yang benar, dan tidak harus sama dengan apa yang dilakukan dan diterapkan di wilayah lainnya. Oleh karena itu, sangat didambakan untuk munculnya pusat-pusat studi Islam untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang harus berkembang di masa yang akan mendatang.